baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Pabrik Daka-Daka, di sini kita akan melakukan wawancara terkait proses pembuatan Daka-Daka. Mari kita simak proses wawancaranya. Bahan utama dari Daka-Daka ini apa, Bu? Tepung beras digiling kan, itu direndam. Sudah direndam, direbus air hangat pakai garam. Sudah tuh sudah direbus air hangat. Itu digiling ke mesin. Itu dia garam, dia telur. Berapa lama pembuatan dari Daka-Daka ini biasanya, Bu? Kalau ini lama sampai sore. Kalau kami membuat 20 kilo seorang orang, 20 kilo beras. Itu sampai sore, Kak. Sampai sore. Terus ada kalau sudah dibikin ini digoreng, ada orang mengoreng di belakang di dapur. Berapa lama sih, Bu, proses penggorengan Daka-Daka ini? Kalau Daka-Daka sekitar 1/4 jam lah. Ya, kenapa, Bu? Kalau Daka-Daka ini kan bulat, maksudnya itu Jadi harus sampai ke dalam ya, Bu? harus masak sampai ke dalam. Kalau bunga durian kan tipis cuman. Iya, Bu, iya. Sekarang sampailah kita di Istana Bahasa Pagaruyung. Teman-teman, sebentar lagi kalian akan mendengarkan penjelasan dari interior bagian dalam Istana Bahasa Pagaruyung ini. Hai, kali ini kita berada di Istana Bahasa Pagaruyung. Struktur Istana Pagaruyung terbuat dari kayu jati, dari lantai, tiang, maupun dindingnya. Dindingnya memiliki motif adat yang melambangkan keunikan suku Minangkabau. Berikut adalah contoh pakaian adat tradisional. Selanjutnya ada anjung perak di kiri, tempat tidur Ibu Suri. Dan ini adalah Bandua Tengah, tempat tinggal Sumando. Ini merupakan tempat pelaminan, dengan kain tirai menggantung yang menyelubunginya. Ini merupakan Anjung Babandiang Rajo, yang merupakan tempat tidur dari raja. Kedua anjung ini melambangkan gaya rumah gadang Koto Piliang. Ini merupakan tangga menuju lantai kedua. Dari tangga ini, kita bisa melihat seluruh pemandangan lantai pertama. Dari sini, kita bisa melihat Bandua Tapi dan pintu masuk. Kita telah tiba di lantai kedua atau Anjung Paranginan. Disinilah tempat pingitan anak-anak perempuan raja dan tempat penyimpanan artefak pada museum ini. Kita bisa melihat artefak berupa peralatan logam, peti logam, dan kapak batu kuno dari lereng Gunung Marapi. Kita juga bisa melihat replika rambut Raja Alam Minangkabau dan beberapa alat logam lainnya. Kita bisa melihat replika tempat tidur dari para putri istana, dengan tirai yang serupa dengan tempat pelaminan. Sekarang kita menuju lantai ketiga, lantai paling atas dari istana. Lantai paling atas ini disebut Mahligai, yang berfungsi sebagai tempat pemantauan perang dan penyimpanan harta raja. Dan yang terakhir adalah Rangkiang, yang merupakan tempat penyimpanan padi dan harta kerajaan. Tempat selanjutnya adalah Pandesike, tempat pembuatan kain tenun. Di sini dapat dilihat tahap pertamanya adalah pembuatan motif, yaitu memasukkan kayu kecil yang ujungnya terdapat benang, gunanya untuk mempermudah penenun untuk membuat motif. Selanjutnya bisa kita lihat kayu yang berukuran besar didirikan, dengan guna untuk memudahkan masuknya benang dan kayu kecil yang merupakan benang motif. Lalu, benang yang sudah dimasukkan menggunakan kayu kecil dirapatkan dengan menggunakan sike. Benang motif ini dapat dilakukan secara berulang-ulang kali sesuai dengan motif yang akan dibuat oleh penenun. Sudah tahu kan teman-teman, bagaimana sih proses atau tahapan pembuatan tenun? Setelah ini kita akan mendengarkan wawancara terkait beberapa hal dari produk Pandesike yang patut kita ketahui. Filosofi songket Pandesike apa, Kak? Filosofinya seperti turun-temurun gitu, Kak. Jadi udah ada nenek moyangnya apa. Jadi ini barang antik dari Pandesike. Terus cara pembuatan itu gimana sih? Cara pembuatannya di sini masih manual, Kak. Sekarang kan udah banyak yang apa kan, yang mesin atau komputer, tapi kita masih mempertahankan yang manual. Sebab orang lebih cari yang manual, Kak. Orang cari kesan antik, lebih tahan, terus bahannya lebih kokoh gitu. Nah, itu dia wawancaranya. Setelah ini akan ditampilkan beberapa hasil produk dari Pandesike.
Sekian penampilan video dari kami. Sekarang, ayo kita masuk pada bagian pertanyaan reflektif. Pertanyaan yang pertama, nilai budaya yang dipelajari. Mulai dari proses pembuatan dakak-dakak, kami mempelajari nilai budaya berupa nilai kesepakatan, penghormatan, dan kearifan lokal. Pada Istana Basa Pagaruyung, kami mempelajari nilai budaya berupa adat istiadat, kesenian, dan bahasa. Terakhir, pada Pandai Sike, kami mempelajari nilai budaya berupa nilai adat, warisan matrilineal, keterampilan, dan keahlian. Selanjutnya pertanyaan kedua, apa yang akan kami lestarikan? Tentunya dari proses pembentukan dakak-dakak, kami akan mempertahankan cara pembuatan tradisionalnya, inovasi rasa dan bentuk, serta pengemasan menarik dan sesuai identitas Minangkabau. Selanjutnya, yang akan kami lestarikan dari Istana Basa Pagaruyung adalah seni ukiran, bentuk arsitekturnya, dan nilai budaya yang diwariskan. Lalu, yang akan kami lestarikan dari Pandai Sike adalah tradisi dan kearifan lokalnya, serta seni menenunnya. Selesai sudah semua yang perlu kami bagikan dalam tugas P5 ini. Semoga bermanfaat bagi penonton atau pendengar. Maaf jika ada salah kata atau pengucapan. Terima kasih.